Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Ihsan. Saya akan membawakan materi pembelajaran Spirit Knowledge, yaitu Liquors Knowledge. Bapak Ibu sekalian, untuk materi Liquors Knowledge adalah kita ketahui dalam bagian dari pembuatan koktail, bahan-bahan dasar koktail, minuman beralkohol yang merupakan rasa yang manis. Saat ini kita akan pelajari understand the method of making process, able to clarify the definition of liquors, able to state what country and are produced liquors and the brands. Jadi di sini kita mengetahui bagaimana cara pembuatan dari bahan dasar liquor tersebut dan juga mampu mengklarifikasi definisi dari liquor tersebut dan juga mampu menyebutkan nama-nama negara yang menghasilkan produksi liquor tersebut beserta brand-brandnya atau merek-mereknya. Bapak dan Ibu sekalian, apakah liquor itu? A liquor is an alcoholic beverage that has been flavored with fruits, herbs, nuts, spices, flowers, and cream, and bottled with the added sugar. Jadi adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan destilasi dari buah-buahan, rempah-rempah, kacang-kacangan, spices, bunga, dan juga krim, dan ditambahkan gula ketika dibotolkan. Dan alkohol kontennya itu mencapai 15-30% alkoholnya. Dan kebanyakan ada liquor ini lebih rendah daripada spirit yang mencapai 40-75%. Namun ada juga beberapa liquors yang mempunyai kadar alkoholnya lebih tinggi dari yang normal, yaitu mencapai 55% alkohol. Bapak dan Ibu sekalian, sejarah liquors telah ada sejak abad pertengahan, yaitu merupakan minuman yang bahan dasar dari herbals untuk pengobatan, yang mana telah di-prepare atau dibuat oleh para biarawan yang tujuan untuk pengobatan. Adalah seorang biarawan bernama Benedictine yang telah membuat minuman dari bahan dasar herbal tersebut, yaitu pada abad ke-13 di Itali. Kemudian, kita harus mengetahui bahan dasar dari komposisi liquor tersebut. Untuk kita ketahui seperti hanya coriander, caramel seeds, roots, cardamom, creams, flowers, nuts, and fruits. Itu merupakan bahan dasar dari liquor tersebut. How to make liquors? Bagaimana liquors itu dibuat atau diproduksi? Ada 3 cara pembuatan liquors, yaitu distilasi atau alcohol process, melalui proses essence process, kemudian infusion. Oke, kita lanjutkan pertama kali dengan distillation atau alcohol process. Di proses ini adalah mencampur semua bahan-bahan dasar yang merupakan bahan dasar aslinya, seperti halnya biji-bijian, daun-daunan, akar-akar, dan kulit pohon, serta ditambahkan dengan strong spirit, ya. Kemudian dicampurkan semuanya dalam suatu proses pembuatannya. Kemudian hasil dari minyaknya tersebut dilakukan proses filter ataupun tidak, dan juga ditambahkan dengan sirup untuk mendapatkan rasa dari liquor tersebut. Yang mana hasilnya itu, esensnya tersebut menjadi seperti halnya oils, dia merupakan clear spirituous vegetable extract. Demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk proses pertama distilasi, jadi bahan dasarnya benar-benar bahan dasar aslinya dari bahan dasar tersebut, seperti akar-akaran tadi, biji-bijian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk proses kedua adalah proses essence, yaitu proses di mana merupakan campuran dari bahan-bahan yang sudah diekstrak, seperti kalau daunnya itu sudah jadi ekstrak, biji-bijian sudah jadi ekstrak, kemudian juga akar pohon itu juga sudah ekstrak, baru dicampurkan dengan ekstrak strong spirit, kemudian difilter dan ditambahkan sakarin atau tambahkan gula dalam prosesnya untuk didistilasi. Jadi ini bukan dari bahan aslinya, tapi yang sudah berbahan dasar ekstrak. Itu proses kedua, essence proses. Sedangkan proses ketiga itu adalah infusion. Infusion itu kalau kita ketahui secara natural itu ada pencampuran atau dicelupkan atau perendaman dalam minuman alkohol tersebut. Namun di sini juga disebut juga dengan alcohol and sugar are added various fresh fruit juice, dan kemudian dikenal dengan nama cordial. Itu proses ketiga, infusion. Jadi ada 3, itu alcohol proses atau distilasi, dan kemudian kedua adalah proses esensnya, dicampurkan di bukan bahan asli tapi essence baru diproduksi. Kemudian ada 3 infusion dengan cara perendaman. Klasifikasi liquors itu ada 10 kategori. Yang pertama cream liquors, creamy liquors, cordial atau herbal medicine sebagai obat-obatan, coffee liquors, fruit liquors, berry liquors, flower liquors, nut flavor liquors, whiskey liquors, coklat liquors. Mari kita mulai dari pertama. Cream liquors. Cream liquors bukan seperti creamy, tapi dia merupakan bahan dasarnya ada mengandung dairy,
creams atau susu-susuan. Jadi krim itu adalah di dalam minuman tersebut terkandung dairy atau susu. Seperti kita ketahui ada merek-mereknya seperti Baileys ya yang sudah terkenal, kemudian Heather Creams, Frozen, Dulles dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi kedua itu ada creamy. Nah, creamy ini ya bukan krim tapi creamy, adalah minuman liquors yang sudah dibentuk performance-nya menyerupai dengan sirup itu sendiri. Jadi ada warna bening sehingga menyerupai dengan sirup. Yang contohnya ada seperti creamy de kakao, creamy de minty, creamy de cassis, creamy de banana, creamy de rose, creamy de violet, dan creamy de amor. Kemudian yang ketiga lanjutnya adalah cordial is any invigorating and stimulating preparation. Nah, ini seperti halnya bahan medicinal buat obat-obatan karena dia mengandung dari berbagai macam herbs, tambah-tambahan yang untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan jantung. Cordial itu merupakan bahasa Latin untuk artinya heart, jantung. Jadi ini minuman untuk klasifikasi bahwa ini untuk kesehatan. Contohnya ada aniseta, aniset, anis, senterba, sambuca, dan lain sebagainya. Dan ini yang sering kita temukan di bar adalah Pacari, Sambuca Pacari, yang merupakan rasanya ada minty, seperti obat batuk rasanya itu juga. Selanjutnya adalah coffee liquors, yang mana bahan dasarnya merupakan dari biji kopi yang ditambahkan dengan cane spirit atau tebu dan juga vanila dan sugar. Dan kadar alkoholnya yang standar adalah 26,5% ABV. Contohnya seperti Kahlua, Tia Maria, Kona Gold, The Cooper Creamy Cafe, dan lain sebagainya. Namun yang paling terkenal adalah Tia Maria juga dengan Kahlua. Lanjutnya klasifikasinya adalah fruit liquors, yang mana fruit liquors ini diambil dari bahan citrus, tapi yang diambil adalah dari kulit keringnya, dari lahara citrus fruits tersebut. Di sini ada berbagai macam fruit liquors ya, tergantung dari berbagai macam bahan dasarnya seperti halnya cherry, kemudian ada orange, ya contro, yang kita pilih cherry herrings, kemudian ada graminia, orange juga, ada grapero, ada pink grapefruit, dan sebagainya. Dan banyakkan dari semua koktail menggunakan bahan dasar citrus fruit ini, bahan dasar fruit ini semua. Kemudian kita ketahui ada berry liquors yang berwarna merah darah, sangat manis, dan dasarnya blackcurrant. Adalah bahan dasar untuk pembuatan koktail seperti Kir dan Kir Royal, aperitif lainnya. Berry liquors contohnya adalah seperti 99 berries, Chambord, raspberry, Creamy Cassis, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan minuman yang ready to drink, dia di-serve dengan gelas sherry. Kemudian ada flower liquors, adalah merupakan natural atau artificial flowers, flavoring and coloring with added brandy base natural spirit. Jadi dalam pembuatan flower liquors ini merupakan campuran dari artificial itu dari bunga itu sendiri atau sudah jadi ekstrak ataupun aslinya dari bunga tersebut yang ditambahkan dengan brandy dan natural spirit lainnya, atau kombinasi antara dua-duanya, antara brandy dengan natural spirit seperti vodka, gin, dan light rum. Taste dan aromanya, profil dari minuman tersebut distinctly benar-benar seperti bunga dan rasanya manis. Contohnya kita bisa ketahui ada Creamy de Rose, Creamy de Violet, Creamy de Yafet, Rosolio, Sun Lotus, dan lain sebagainya. Jadi ini tergantung dari bagaimana pembuatan bahan dasar tersebut. Bahkan ada lavender, ya, bunga lavender yang untuk bahan dasar tersebut. Kemudian klasifikasi dari kacang atau nut flavor adalah bukan bahan dasarnya terdiri dari almond, kacang almond yang diambil dari bijinya tersebut, kemudian diparut dan digerus dengan air, dengan diboil, kemudian proses fermentasi dan distilasi lanjutannya. Dan flavor itu terdiri seperti amaretto, ya, dengan kacang almond, kemudian beluta, domante, Frangelico ini hazelnut dan herbs tambahannya, ya, dan juga pinot lolita. Sini kita bisa lihat yang lebih sering adalah di Sarona Amaretto seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang whiskey liquors, yaitu merupakan blending dari herbs dan juga madu yang tambahkan whisky, yang merupakan karakter yang langsung bisa diminum langsung dari jenisnya itu sendiri, tanpa harus dicampur apapun karena sifatnya sudah manis dari madunya itu sendiri. Contohnya ada Drambuie. Drambuie ini paling terkenal, ya, paling terkenal untuk minuman
kategori dari liquor tersebut dari Scotch ini, maksudnya dari whisky tersebut ya. Dua ada Scotch-nya, karena bahan dasarnya Scotch, heather, honey, herbs, dan spices. Ini yang terkenal berambui. Dua ada merek-merek yang lainnya. Dapat Bapak pelajari dari modul-modul yang telah saya berikan. Kemudian coklat liquors adalah jelas itu dari bahan dasar biji coklat yang telah diambil dari inti dari biji coklat itu kemudian diproses. Contohnya yang terkenal adalah krim kakao, ada brown, ada white yang digunakan sebagai bahan dasar koktail yang terkenal seperti Brandy Alexander dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, demikian kategori klasifikasi dari liquors. Namun kita juga mempelajari negara-negara yang memproduksi liquors. Indonesia juga punya liquors brand yang terkenal yaitu Balimun, yang mana variasi-variasinya sudah mulai memiliki variasi yang lebih banyak lagi seperti yang banana, coffee, coconut, pineapple, melon, triple sec, blue curacao yang diproduksi di Bali. Negara penghasilnya selain dari Indonesia itu ada juga yang paling terkenal dari Spanyol, Italia, Netherlands, France, Turki, Meksiko, India, dan Amerika Serikat, dan sebagainya. How to serve liquors? Liquors juga bisa di-serve dengan berbagai macam cara. Dituang langsung, sehingga langsung minum dengan ice cube, ataupun tidak. Dan juga dicampur dengan kopi, seperti halnya Baileys, ya, itu juga bisa. Atau dijadikan berbagai macam jenis makanan atau dessert, ya, atau dijadikan semacam pralin, coklat yang menggunakan bahan dasar liquor tersebut. Nah, dari berbagai macam liquors kita dapat koktail yang berbagai macam juga, yang klasik seperti Snowball, Grasshopper, Rainbow, Kir Royal, Golden Blue Lagoon, Godfather, B52, Rum Coke, Amaretto, Blue Job, Mai Tai, Zombie, dan lain sebagainya. Dapat kita bisa lihat di materi ini bahwa berbagai macam dari koktail tersebut. Dan dapat Bapak Ibu semua lihat di modul buku data dan knowledge yang saya berikan kepada Bapak untuk dipelajari. Demikian Bapak dan Ibu semua, materi yang bisa saya sampaikan saat ini mengenai liquors. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu semua. Apabila ada pertanyaan atau tidak mengerti, silahkan untuk bertanya di jalur yang telah kita punya, yaitu WA Group kita. Semoga bisa kita aktif berkomunikasi untuk saling menjelaskan, memberikan pengetahuan agar kita semua mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi untuk masa depan kita. Demikian Bapak Ibu semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat selalu.